Acara ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya perwujudan Asta Cita keempat dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia demi mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam 9 bulan pelaksanaannya, program pemerintah yang dilaksanakan pertama kali pada bulan Januari lalu telah berhasil menjangkau 30 juta penerima manfaat. Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang tengah mempercepat implementasi program Makan Bergizi Gratis. Hingga September 2025, tercatat hampir 900.000 penerima manfaat. Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu 2,5 juta penerima. Demi mempercepat penyerapan manfaat MBG, pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk mempercepat 162 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi untuk memperoleh sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS pada November 2025. Program MBG di Provinsi Banten terbukti mampu menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Pada satu dapur dapat menyerap 47 pekerja yang berasal dari lingkungan sekitar. Manfaat program MBG ini pun dirasakan oleh UMKM pemasok bahan pangan di Tangerang Selatan. Hal tersebut menjadi salah satu bukti program MBG dapat membangun pengembangan kemandirian lokal dan ketahanan pangan lokal. Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran penting dalam mensosialisasikan program MBG secara inklusif dengan melakukan intervensi digital untuk memastikan efektivitas program serta mengupayakan sistem digital agar pengawasan semakin transparan. Kementerian Komunikasi dan Digital pun telah memiliki strategi dalam mengimplementasikan PP Tunas dengan tujuan agar anak Indonesia bisa sehat secara fisik dengan dukungan gizi baik dan aman di ranah digital. Makan bergizi gratis bukan sekedar soal gizi, tapi juga tentang menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat. Program MBG dirancang untuk membangun generasi muda yang cerdas dan sehat, sedangkan PP Tunas dirancang untuk memastikan anak Indonesia tumbuh aman, kritis, dan beretika di ruang digital. Kedua hal ini melengkapi fondasi SDM unggul menjadi sehat jasmani, cerdas digital, dan berkarakter kuat. Bagaimana implementasi evaluasi dan kolaborasi solutif untuk program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan di Provinsi Banten? Ikuti selengkapnya perbincangan Gizi dan Literasi Digital, Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam dialog khusus bersama Komdigi Gizi dan Literasi Digital Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045 Provinsi Banten. Pemirsa, hingga September 2025, program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Banten telah menjangkau lebih dari 887.000 penerima manfaat. Namun angka ini masih jauh dari target 2,5 juta penerima di seluruh wilayah Provinsi Banten. Di saat yang sama, program ini terbukti memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal di mana satu dapur dapat menyerap hingga puluhan pekerja dan juga melibatkan UMKM penyuplai bahan pangan dari berbagai daerah. Dari video tayang yang baru saja kita lihat bersama ini, bagaimana program ini tidak hanya memenuhi gizi anak sekolah tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di tingkat masyarakat. Lalu bagaimana strategi percepatan dan juga kolaborasi untuk memperluas dampaknya? Inilah yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan dalam talkshow bersama para narasumber. Yang pertama ada Bapak Arif Agus Rahman SIP MSI selaku PLT Kepala Diskominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Arif? Alhamdulillah. Sedang sibuk apa nih Pak Arif? Sibuk. Kita di Kominfo terus melakukan sosialisasi terkait dengan salah satunya ya program pemerintah pusat yaitu MBG. Nanti kita akan tanya lebih jauh seperti apa strategi yang dilakukan ya dalam melibatkan masyarakat dalam media digital nanti ya Pak ya. Dan kami juga sudah mengundang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Ada pelaksana tugas Kepala Bidang SMA ada Bapak Adang Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Adang, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sedang sibuk tapi sibuknya asik ya Pak, bisa dikatakan seperti itu MBG ini karena memang ikut terlibat dalam memberikan kesehatan gitu ya Pak ya, gizi kepada anak-anak sekolah seperti itu. Betul, saat ini kami melakukan monitoring terhadap pelaksanaan MBG di sekolah. Ya.
Nanti kita lebih lanjut seperti apa nih Pak ya, pergerakannya dan juga progresnya seperti apa. Saya beralih dulu, saya menyapa dulu tamu saya yang paling cantik pada hari ini. Ada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, ada Ibu Dr. Hajah Ati Pramuji Hastuti Mars. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Anda kembali, Bu. Sangat senang, saya juga. Sri Kandi Banten yang luar biasa ya. Nanti kita akan bahas juga seperti apa peran serta dari Dinkes ya Bu ya, termasuk dalam memantau gizi-gizi yang nantinya akan dikonsumsi oleh para siswa yang ada di Provinsi Banten. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin bertanya kepada dua narasumber saya, ini kepada Pak Adang dan juga kepada Bu Kadis. Namun saya ke Padang dulu. Padang, program makan bergizi gratis MBG ini kita tahu salah satu upaya perwujudan dari Asta Cita keempat pemerintah Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Menurut Bapak, apakah program ini dapat memperkuat pembangunan SDM di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten nih Pak? Insya Allah bahwa program MBG ini memang menyiapkan sumber daya manusia unggul. Terutama anak-anak kita yang nanti akan menggantikan kita ke depan, dipersiapkan dulu dari segi kesehatannya, gizinya, sehingga diharapkan dengan gizi yang baik ini akan menghasilkan generasi-generasi yang mempunyai IQ dan juga kecerdasan emosial yang bagus. Oke, berarti sangat mendukung dengan program yang sudah digelontorkan oleh Presiden kita ya Pak ya? Sangat mendukung sekali, karena ini juga ada beberapa ya. Yang pertama kita edukasi tentang gizi kepada anak. Yang kedua juga ini dengan program MBG ini kita mulai menanggulangi stunting. Dan yang ketiga ya kita menyiapkan SDM unggul sesuai dengan visi kita Indonesia Emas tahun 2045. Kalau sejauh ini seperti apa nih Pak yang diberikan oleh Dindik sendiri kepada para siswa gitu kan untuk memberikan edukasi terkait dengan gizi yang baik tadi Pak? Karena kita itu di Dinas Pendidikan, terutama di Satuan Pendidikan dan juga siswa itu sebagai penerimaan manfaat, maka kami itu memberikan edukasi kepada siswa terkait dengan yang pertama edukasi gizi, yang kedua juga terkait dengan makanan. Dilihat dari fisik dan sebagainya, apakah misalkan makanan itu sudah kelihatan ada perubahan fisik, misalkan ada berlendir, kemudian bau dan sebagainya. Nah, sehingga ini anak-anak itu paham, terutama tadi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu tidak semua yang sifatnya mahal. Betul. Tapi juga makanan-makanan bergizi ini yang ditampilkan oleh, yang disajikan oleh MBG ini sudah memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Betul. Dan tentunya juga ini banyak manfaatnya yang bisa diraih ya Pak ya oleh para siswa. Salah satunya adalah untuk memperkuat SDM tadi ya Pak ya. Memperkuat SDM untuk nanti kita ke depan. Betul sekali. Saya beralih dulu ke Bu Kadis. Tadi sempat kita ngobrol di belakang kalau ini memang luar biasa, program yang sangat luar biasa yang diambil oleh atau dicetuskan oleh Presiden kita. Bagaimana nanti investasi jangka panjang untuk memperkuat SDM di Indonesia? Bagaimana pandangan Anda sendiri nih Bu terhadap program ini? Ya, artinya ketika Indonesia ingin menjadi Indonesia Emas tahun 2045, di mana salah satu wujud dari Indonesia Emas adalah menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, tentu harus kita berani dari sekarang mewujudkan hal tersebut. Betul. Yaitu sesungguhnya program ini adalah disambut baik dengan kami khususnya dunia kesehatan. Karena apa? Karena di dalam dunia kesehatan ada yang disebut dengan perilaku hidup sehat. Salah satu perilaku hidup sehat adalah dengan mengkonsumsi makan bergizi dan seimbang. Dan program ini juga sudah lama kita lakukan, bagaimana aksi bergizi di setiap sekolah. Ini sudah dilakukan dengan datangnya program MBG yang tentu menjadi program Asta Citanya Bapak Presiden. Ini menjadi kesempurnaan buat program aksi bergizi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama seluruh dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten kota. Oke, jadi tentunya programnya juga mendukung dan selaras dengan program yang memang selama ini dijalankan oleh Dinkes sendiri. Siap. Seperti itu ya Bu ya. Saya beralih ke Pak Kadis, bagaimana peran pemerintah daerah khususnya Diskominfo Banten dalam memperkuat pembangunan SDM melalui dukungan komunikasi publik program ini nih Pak? Ya, baik, terima kasih. Pertama, program makan bergizi gratis ini adalah program mulia dari Bapak Presiden. Bapak Presiden mengetahui betul bagaimana kondisi rakyat Indonesia, kemudian beliau menghadirkan satu program bahwa
tidak mungkin kita bisa tumbuh dengan kuat tanpa anak-anak diberikan asupan gizi yang tadi kata Ibu Kadis kesehatan yang berimbang. Betul. Bagaimanapun kita butuh investasi. Mungkin tidak hari ini, tapi 5-10 tahun yang akan datang kita akan melihat bagaimana anak-anak muda di Indonesia tumbuh dengan kuat, dengan cerdas, kemudian memiliki daya saing yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, melihat program seperti itu sesuai arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, pemerintah Provinsi Banten terus melakukan sosialisasi. Tentunya kami menyebarluaskan informasi pembangunan, capaian-capaian program-program nasional, terutama di MBG ini kepada masyarakat luas, karena bagaimanapun pemerataan informasi itu menjadi tanggung jawab bersama. Betul. Sehingga di pemerintah Provinsi Banten kami menggunakan berbagai kanal, lintas kanal, salah satunya pertama kami memiliki kanal lewat media sosial. Kemudian juga kami memiliki kanal lewat saluran media massa, salah satunya teman-teman TV, media cetak, media online, media radio, dan banyak lagi kanal-kanal informasi yang dapat memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Karena kami memahami betul bahwa program MBG ini butuh dukungan kita semua, berbagai pihak, berbagai elemen, sehingga kemudian kebermanfaatan dari program MBG ini bisa dirasakan oleh kita semua. Ini memang apresiasi luar biasa, karena tadi memang bukan hanya dari sisi SDM, tapi juga dari sisi peningkatan ekonomi atau juga dari UMKM yang ada di Provinsi Banten ya Pak ya. Baik, semuanya kita akan kembali lagi, kita akan berbincang lagi lebih banyak, dan tentu saja tetap dalam dialog khusus bersama dengan Komdigi Gizi Literasi Digital. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama Komdigi Gizi dan Literasi Digital Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045. Kembali lagi kita membahas tentang program makan bergizi gratis dan juga perekonomian lokal. Bu Kadis, saya ingin bertanya bagaimana sih pendapat Anda mengenai program MBG yang dapat membuat ekosistem lapangan kerja baru dan juga dapat mengembangkan kemandirian lokal serta ketahanan pangan lokal nih, menurut Anda? Oke. Ketika saya sempat beberapa mengunjungi SPPG yang ada, kebetulan Pak Gubernur seringkali hadir di lapangan dan kami tentu tim mendampingi beliau. Dan setiap kali kami berkunjung ke setiap SPPG, kita tanyakan dari mulai pekerja yang ada, semua rata-rata pekerja yang ada itu penduduk lokal wilayah setempat SPPG. Artinya mereka begitu bangga, begitu merasa bahagia ketika mendapatkan pekerjaan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Dan kemudian Pak Gubernur juga kita bertanya terkait dari mana asal muasal bahan-bahan yang akan dimasak atau diolah menjadi MBG ini, dan mereka semua menjawab rata-rata berasal dari pangan lokal yang ada di sekitar wilayahnya, termasuk adalah UMKM. Coba bayangkan berapa banyak telur yang dibutuhkan dalam sebulan saja. Itu sangat bermanfaat bagi para pedagang UMKM telur. Bahkan seperti ikan pun, bagaimana mereka itu berlomba-lomba sekarang, tadinya cuma satu pekerja dari pemasok bahan mentah menjadi lebih dari 10 orang pekerja untuk bisa mensubsidi atau memproduksi dari apa yang dibutuhkan SPPG yang ada di wilayah sekitar. Jadi luar biasa, artinya bagaimana MBG ini bukan hanya bicara masalah gizi, tetapi juga meningkatnya ekonomi, khususnya ekonomi lokal, bukan hanya nasional, tapi ini
ini sungguh luar biasa. Kalau kita melihat langsung dan di masyarakat, masalah mungkin ada, tapi masalah itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan kemanfaatan yang dihasilkan. Betul ya. Dan memang tadi manfaatnya sangat banyak sekali, terutama tadi bisa memberdayakan masyarakat lokal untuk nantinya bisa memberikan pekerjaan tadi seperti itu ya Bu ya. Terkait dengan kalau misalnya pelaksanaan MBG di sekolah sendiri nih Pak Adang, apakah juga berdampak terhadap partisipasi masyarakat sekitar menurut Anda nih Pak? Jelas bahwa MBG ini sangat bermanfaat sekali. Yang pertama, dulu itu banyak siswa yang tidak sarapan di rumah. Kemudian juga mereka itu, para peserta didik itu biasanya berbelanja, bisa di kantin sekolah juga, bisa di pedagang-pedagang sekitar sekolah. Nah, dengan adanya MBG ini kepada para siswa itu yang jadwalnya sudah teratur, nah, sehingga ketika sekitar jam 9, jam 10 itu anak melaksanakan MBG bersama. Nah, ini juga di sini sehingga kualitas makanannya pun dijamin. Karena kan di SPPG itu sudah ada ahli gizinya. Keseimbangan gizinya pun juga sudah diatur. Yang kedua juga menumbuhkan kebersamaan. Jadi anak-anak itu bagaimana makan bersama ini dalam lingkungan sekolah bisa menimbulkan kebersamaan, bersosialisasi. Tidak membedakan ini anak yang kaya, ini anak yang miskin, semua menggunakan menu yang sama. Ada kesetaraan ya Pak? Ada kesetaraan. Betul. Dan yang ketiga juga melatih mereka disiplin. Karena selama mereka makan kan tidak membuang sampah sembarangan. Betul. Kemudian juga ketika mereka setelah makan bagaimana merapikan omprengan. Nah, ini juga melatih para peserta didik ini untuk hidup bersosialisasi. Dan melalui program ini juga tadi banyak sekali manfaatnya yang dapat diterima oleh para siswa ini. Dan juga yang sudah kami lakukan, anak-anak itu yang biasanya diberi uang jajan oleh orang tua, dengan adanya MBG mereka itu menyisihkan uangnya untuk menabung. Belajar menabung. Nah, ini yang jelas melatih. Jadi dari program MBG ini kita itu bisa melakukan beberapa kegiatan dalam rangka melatih siswa. Bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana mereka bersikap untuk nanti life skill, keterampilan hidup ketika nanti mereka akan terjun di masyarakat. Oke. Pak Adang, sebelum kita lebih lanjut terkait dengan seberapa banyak penerima manfaat yang sudah menerima, saya beralih dulu mungkin ke Pak Arief. Pak Arief, kalau misalnya strategi di Diskominfo Banten, Pak, bagaimana yang dilakukan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program MBG ini melalui komunikasi digital dan juga media daerah yang sudah dilakukan nih Pak? Ya, kita tim peliputan kita tadi meliput penerima manfaat dari MBG ini. Dan kemudian disosialisasikan lewat berbagai kanal tadi. Alhamdulillah responnya positif, dan juga strategi kami adalah bahwa terus melakukan distribusi pengetahuan, informasi kepada masyarakat tentang kebermanfaatan dari program MBG ini. Betul. Nah, perlu kami sedikit jelaskan bahwa makan bergizi gratis itu bukan hanya sekedar memenuhi asupan gizi. Dia itu begini, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Itu kita suka terfokus pada berikan pembelajaran untuk asupan pikirannya, berikan keteladanan untuk asupan jiwanya atau moralnya. Nah, Pak Presiden ini sangat cerdas, atau tadi saya katakan mulia, ternyata harus satu lagi, diberikan asupan makanan bergizi yang seimbang sehingga anak itu jadi tumbuh sehat dan kuat. Betul. Jadi di dalam pertumbuhan anak yang sehat, kuat, nanti akan kemudian ditambah dengan memiliki kemampuan berpikir yang handal, dan juga dia
bisa menangkap keteladanan sehingga membangun moralitas atas dirinya, sehingga kita bisa mendambakan sumber daya manusia Indonesia tadi yang nanti menuju Indonesia emas di tahun 45 itu bisa terrealisasi dengan 3 komponen tadi, membentuk sumber daya manusia yang handal, yang kuat, yang kokoh itu ada 3 aspek itu. Makanannya bergizi, asupan makanannya bergizi, asupan pikirannya juga sehat, cerdas, kemudian dia memiliki moralitas yang kuat atau integritas yang kuat. Dan itu menjadi harapan bersama kita semua untuk bagaimana nanti Indonesia Emas ini 2045 bisa terwujud ya Pak ya. Kita akan kembali lagi Bapak-Bapak semua dan juga Bu Kadis, dan pemirsa jangan beranjak kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama Komdigi Gizi dan Literasi Digital Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045 Provinsi Banten. Bu Kadis, bagaimana nih update percepatan dari sertifikasi 162 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi untuk memperoleh sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS pada November nanti Bu 2025? Oke. Saat ini berdasarkan data Korwil BGN, di mana ada sekitar 419 SPPG yang ada di wilayah Provinsi Banten. Dari 419 SPPG ini yang baru mendaftarkan dan lapor ke Dinas Kesehatan itu ada sekitar 294. Jadi masih ada gap 125 yang belum melaporkan ke Dinas Kesehatan. Nah, dari 294 kemudian kita lakukan langkah-langkah dalam upaya percepatan SLHS. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan inspeksi kesehatan lingkungan. IKL yang telah kami lakukan ada sekitar 273 IKL dari 294 tadi. Nah, dari 273 itu yang sudah lapor terkait berapa orang penjamah makanan dari setiap SPPG ada 253 SPPG. Nah, dari 253 SPPG yang melaporkan penjamah makanannya itu jumlah totalnya 11.164 yang saat ini menjadi perhatian kita untuk segera melakukan pelatihan bagaimana dia menyiapkan, mengolah sampai mendistribusikan dari bahan makanan agar tetap terjaga keamanannya. Nah, dari 11.164 itu yang sudah kami latih ada sekitar 4.145 dan yang belum kami latih ada sekitar 7.019 dan harapan kami di akhir Oktober ini kami sudah bisa melatih lebih dari 10.000 dan nanti mulai di awal November kami akan mengebut semua persyaratan yang diperlukan di dalam kepengurusan SLHS karena memang startnya di Banten ini hanya ada 3 yang memiliki sertifikat layak higienis. Namun untuk saat ini sudah ada 6 SLHS, kemudian ada 1 yang sudah hampir selesai, tinggal keluar terbit, semuanya sudah selesai. Dan ada 36 yang dalam proses pengajuan. Dan kami yakin insya Allah kalau kerjasama ini dengan seluruh pihak-pihak terkait, khususnya dari BGN, tentu akan mampu mewujudkan akhir November nanti semua SPPG yang ada di wilayah Provinsi Banten ini sudah bersertifikat layak higienis. Dan saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
kemarin sudah menyampaikan surat edaran terkait dengan percepatan bagaimana pertama pelatihan penjama ini tidak harus bertatap muka tetapi bisa secara virtual dan bersertifikat agar dapat efisiensi dari sisi anggaran. Betul. Kemudian yang kedua adalah ketika OSS ini mati karena aplikasi sinyalnya down misalkan, ini bisa dilakukan secara manual tentu dengan ketentuan yang telah ditetapkan bupati atau wali kota setempat. Kemudian juga salah satu percepatannya bahwa pengurusan SLHS ini sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan tidak hanya bisa dilakukan oleh PTSP Kabupaten Kota, tetapi bisa saja oleh instansi lain yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Wali Kota. Dan harapannya tentu dengan upaya-upaya percepatan ini, apa yang diharapkan di akhir November nanti bisa terwujud dengan baik. Ya. Saya beralih dulu ke Pak Adang. Pak Adang, ini bagaimana cara sekolah nih Pak dilibatkan dalam proses pengawasan MBG yang disalurkan kepada siswa sejauh ini Pak? Ya, sebenarnya sekolah sebagai penerimaan manfaat yang pertama jelas bahwa SPPG nanti akan menghubungi sekolah, kemudian juga mendata jumlah sekolah, mendata jumlah siswa, dan kemudian mendistribusikan. Nah, dalam mendistribusikan ini kan kita atur jadwalnya. Ada yang mungkin jam 9 karena itu pada saat istirahat pertama, ada juga yang jam 11 pada saat istirahat kedua. Nah, dalam penerimaan MBG ini bahwa sekolah itu melakukan penjaminan. Yang pertama itu jelas setelah MBG ini datang di sekolah itu ada tim terpadunya, ada Satgas MBG. Yang pertama itu bahwa pihak sekolah itu yang ditugaskan itu akan memeriksa secara fisik kondisi makanannya. Jadi makanan itu begitu datang ke sekolah itu bersama petugas dari pengantar dari MBG ini akan dilihat apakah makanan ini memang layak, ya, apa artinya bagus, baik bentuk fisik, kemudian juga dari segi hasilnya, baunya. Nah, itu kalau misalkan ada makanan-makanan yang disinyalir, misalkan tadi nasinya sudah berair, kemudian juga sayurnya sudah keluar lendir, buah-buahannya misalkan sudah layu, itu segera kita laporkan dan itu dikembalikan karena sudah tidak layak menurut visual. Kemudian juga setelah kita lihat dari segi fisiknya ternyata memenuhi syarat, bau juga bau normal makanan, kemudian disampaikan kepada siswa, perwakilan siswa, dan kemudian juga siswa diedukasi. Kalau seandainya ada menemukan rasa yang berbeda, maka tolong untuk segera dihentikan. Karena kan kalau kita melihat secara fisik saja kan tidak tahu dari segi rasa atau dari segi kualitasnya. Misalkan setelah makan terasa pusing dan sebagainya. Nah, kemudian juga ini teman-teman di sekolah juga ini mereka mempunyai kontak atau mempunyai hubungan dengan klinik terdekat, baik itu klinik kesehatan, puskesmas, sehingga kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, misalkan itu kami dapat segera berhubungan dengan tim kesehatan. Nah, kemudian juga berhubungan dengan pemerintah daerah setempat. Dari segi mungkin kalau SMA itu di kecamatan, kemudian juga ada Kapolsek, kemudian juga mungkin ada Koramil, kemudian teman-teman yang di SD, di kelurahan dan sebagainya, puskesmas terdekat. Sehingga penjaminan makanan yang dikirim oleh pihak SPPG dalam hal ini itu betul-betul dikontrol. Nah, ini kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga, nah ketika kita sudah menerima, kita membuat laporan. Sampai laporan misalkan, kan kadang-kadang kita juga yang namanya porsinya banyak ya Bu ya, S1 SPPG itu kurang lebih 3.000 porsi, 3.000 penerimaan manfaat. Kadang-kadang itu anak juga ada yang menanya, kok yang saya misalkan telurnya nggak ada,
yang lain ada. Nah itu kita komunikasikan dengan SPPG. Untuk proses pelaporannya sendiri seperti apa nih Pak Adang kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan MBG sendiri di sekolah? Kalau kita sementara ini kita pelaporannya kita menggunakan secara daring pelaporan dan pelaporan itu kalau yang sifatnya tidak ada masalah itu pelaporannya kita melalui aplikasi sederhana yang dikembangkan oleh kita. Tapi kalau misalkan laporannya itu ada kejadian luar biasa, maka itu langsung berkomunikasi dengan kami. Misalkan tadi ada anak yang keracunan, tapi alhamdulillah sampai saat ini untuk yang di SMA itu kami belum mendengar, ya belum mendengar. Nah ini komunikasi segera kita tindak lanjuti. Nah ke depan ini kami juga dengan berbagai pihak yang terkait mau membuat database, dashboard bersama satu data yang mana nanti ini pelaporan itu secara terstruktur dari mulai SPPG, kemudian juga dari sekolah, penerimaan, sampai kepada pelaporan setelah anak itu selesai melakukan menyantap MBG ini. Nah itu nanti kita harapkan dengan database ataupun dengan aplikasi yang sama, ini mungkin nanti kami juga bekerja sama dengan Kominfo, ini kita bisa melihat. Publik juga bisa melihat, orang tua juga tidak khawatir, tidak khawatir terhadap program MBG ini. Betul. Baik Pak Adang, saya beralih kembali ke Pak Arief. Pak Arief, bagaimana peran Diskominfo Banten ini dalam memastikan keterbukaan informasi publik dan juga pelaporan secara transparan terkait dengan pelaksanaan MBG di daerah-daerah nih Pak? Ya, kami tadi yang disampaikan oleh Bu Kadis maupun Pak Adang bahwa kami itu memiliki aplikasi Span Lapor. Yang itu masyarakat semua bisa mengakses ke situ. Betul. Nah kemudian juga kami terbuka selalu merespon apa yang selalu saran masukan dari masyarakat yang masuk ke kanal media sosial pemerintah Provinsi Banten maupun yang disampaikan oleh teman-teman di media massa. Itu selalu kita respon. Nah sampai hari ini memang yang masuk ke kami apalagi tadi terkait dengan keterbukaan informasi publik terkait dengan MBG ini memang belum ada. Jadi yang banyak permohonan informasi itu biasanya ini rekan-rekannya Pak Adang nih. Yang di SMA itu biasanya banyak tuh. Kalau MBG belum ada. Memang kita terus mendorong transparansi, keterbukaan sehingga program ini berjalan secara akuntabel dan memang ya kami juga terus berkoordinasi dengan teman-teman Diskominfo Kabupaten Kota untuk melakukan kerja-kerja kolaboratif baik di sisi penyebarluasan informasi maupun di sisi tadi sama-sama melakukan transformasi digital. Tadi kalaupun misalnya teman-teman Dindik mau membangun satu sistem atau aplikasi tadi, kami siap membantu teman-teman dinas pendidikan dan kebudayaan. Oke, kita juga siap dibantu Pak Arief untuk iklan dulu sejenak dan kita masih akan segera kembali. Dan pemirsa, jangan beranjak kemana-mana, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam dialog khusus bersama Komdigi Gizi dan Literasi Digital Pondasi Menuju Indonesia Emas 2045 Provinsi Banten. Kembali lagi kita membahas terkait dengan program makan bergizi gratis dan juga perekonomian lokal. Bu Kadis, ini apa mekanisme dari evaluasi gizi yang diterapkan selama pelaksanaan MBG, Bu? Adakah pendampingan atau juga pelatihan bagi UMKM agar nantinya memahami aspek higienitas dan juga keseimbangan gizi yang mungkin harus dilakukan? Ya,
Tentu tadi salah satu bentuk adalah kegiatan pelatihan para penjamah. Yang disebut para penjamah makanan adalah dari mulai tenaga gizi atau ahli gizi yang ada di setiap SPPG, pengolah yang memasak, kemudian juga yang menyiapkan sampai mendistribusikan. Semua kita latih bagaimana mereka harus berbuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024. Peran dari Dinkes sendiri update percepatan sertifikasinya ini seperti apa nih Bu yang sudah dilakukan? Ya, tadi dengan adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan, kemudian kami memberikan surat kepada seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten kota dalam rangka percepatan pencapaian SLHS dari seluruh SPPD yang ada di Provinsi Banten. Maka bagaimana upaya untuk melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ini harus cepat kita laksanakan. Dan terbukti dari 294 saat ini yang sudah melapor, 273 kita sudah lakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Selanjutnya dari 11.164 tadi yang sudah kami lakukan pelatihan penjamah makanan 4.145 dan sisanya 7.019 ini adalah target kami bagaimana di akhir Oktober nanti kami sudah menyelesaikan, sehingga proses awal November proses pengajuan SLHS baik secara manual maupun melewati OSS yang ada di PTSP masing-masing kabupaten kota ini bisa sudah dilaksanakan, dan akhir Oktober target kami 294 yang sudah melapor ini sudah terbit SLHS-nya. Oke, berarti kalau misalnya untuk targetnya sendiri dari November tadi ya Bu ya untuk SLHS sendiri ya Bu ya. Kembali lagi ke Pak Adang nih, bagaimana Dindik Banten membantu integrasi data dengan Dinas Kesehatan dan juga dinas lainnya untuk mendukung pelaporan dan transparansi MBG sendiri Pak? Ya, memang saat ini kita itu belum mempunyai sistem pelaporan satu data. Nah, sehingga kadang-kadang data di Dinas Kesehatan sekian, data di kami sekian, data di yang lain juga sekian. Tapi kita harapkan ke depan ini kita satu pelaporan, dan alhamdulillah saat ini kan sudah lebih dari 1 juta penerima manfaat dari MBG ini. Dinas Pendidikan sebagai penerima manfaat jelas nanti akan mempunyai kewajiban untuk menampilkan data sekolah-sekolah yang sudah menerima manfaat dan juga jumlah siswa. Karena saat ini juga beberapa orang tua juga beberapa siswa ketika kami melakukan monitoring ke sekolah, mereka menanyakan sekolah lain sudah menerima MBG, kami belum. Kapan? Nah, oleh sebab itu dalam hal MBG ini kami berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, Dinas Kesehatan, kemudian juga Kominfo, kemudian juga BGN, Dinas Kabupaten Kota, dan juga dengan aset daerah untuk pemanfaatan lahan-lahan kami, lahan-lahan punya daerah yang bisa dimanfaatkan resource sharing untuk tempat mendirikan SPPG. Karena memang yang dirasakan itu untuk mendirikan SPPG ini jelas memerlukan lahan. Nah, dengan memanfaatkan lahan-lahan kita yang belum terpakai, diharapkan pembangunan SPPG di Provinsi Banten ini semakin bertambah, kemudian juga penambahan SPPG-nya juga semakin bertambah, dan juga penerima manfaat di kami juga sesuai dengan target 2,5 juta di tahun 2025 ini mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, tadi kan sempat dijelaskan oleh Bu Kadi sendiri bahwa ada 419 SPPG. Kalau misalnya untuk penerima manfaatnya sendiri ini sudah berapa nih Pak? Berapa banyak dari 9 bulan yang sudah berjalan program MBG di Provinsi Banten sendiri Pak? Kalau di kami itu yang jelas per hari ini itu sudah hampir lebih dari 1 juta penerima manfaat. Itu dari mulai jenjang SMA SMK, kemudian juga ada jenjang SD, SMP, kemudian ada pondok pesantren, kemudian juga ada TKRA, kemudian juga ada dari seminari, dan ini yang data terbaru kami itu mendapatkan juga beberapa SPPG itu juga melayani pemenuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui.
Gitu. Oke, saya beralih kembali ke Pak Arief. Pak Arief, bagaimana sistem digital di tingkat daerah Pak nantinya dapat membantu dari mengurangi potensi kesalahan data dan juga memperkuat akuntabilitas publik Pak? Siap. Pertama perlu saya informasikan, sebetulnya di pemerintah Provinsi Banten atas arahan Bapak Gubernur Pak Andra Soni, kami itu sudah membuat sekretariat bersama MBG yang terletak di Gedung Negara. Iya. Nah, itu adalah sebagai pusat informasi dan koordinasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Nah, kemudian bagaimana kemudian kami melakukan sinkronisasi data dengan teman-teman OPD yang lain, Kominfo dalam hal ini sebagai wali data itu terus berkoordinasi. Kami berkoordinasi dengan teman-teman dengan Bukadis di Dinas Kesehatan, kemudian dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan MBG ini. Kami bersama-sama melakukan harmonisasi data, kemudian juga tadi itu di kami itu ada namanya dashboard pimpinan. Memang di setiap dinas itu untuk layanan-layanan yang strategis sudah bisa ditampilkan di situ. Nah, tapi tadi memang ada harapan bagaimana kemudian ke depan kita memiliki aplikasi atau sistem yang khusus dengan bagaimana mekanisme pelaporan, pengawasan, informasi untuk pelaksanaan MBG ini. Nah, mungkin nanti proses bisnisnya bisa didiskusikan bersama dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta dengan Dinas Kesehatan dan teman-teman Kominfo Kabupaten Kota. Kemudian Dinas Kominfo Provinsi kami menyiapkan ruang datanya, kemudian menyiapkan keamanan sistemnya, menyiapkan bagaimana kemudian proses bisnis itu menghasilkan satu sistem yang kuat, yang bisa digunakan untuk membantu penyebarluasan data dan informasi itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali Bapak-Bapak semua dan juga Bu Kadis dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi, jam beranjak kemana-mana, tetap dalam Dialog Khusus Banten TV. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus bersama Komdigi Gizi dan Literasi Digital Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045 Provinsi Banten. Kembali lagi terkait dengan strategi Diskominfo Banten nih Pak dalam mengedukasi masyarakat, kemudian juga anak-anak dan guru terkait dengan literasi digital yang ramah anak sejalan dengan semangat Tunas seperti apa nih Pak? Kami di Kominfo SP Provinsi Banten itu terus melakukan sosialisasi, membangun kesadaran bersama dengan teman-teman relawan TIK, ada Ritik namanya, terus dengan penggiat media sosial, dengan teman-teman jurnalis di media massa, baik elektronik, cetak, TV, radio, itu membangun bagaimana kita sama-sama bertanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang sehat. Betul. Karena bagaimanapun ini menjadi penting. Ruang digital kita itu harus dipastikan sehat, sehingga ketika itu dikonsumsi oleh usia-usia anak-anak kita yang di bawah umur tentunya, itu tidak menimbulkan hal-hal yang memberi efek samping di masa yang akan datang. Nah, karena ini menjadi penting, dan itu tuh semua instansi terlibat, baik kami selalu berkoordinasi ke BSSN, kemudian ke Komdigi itu sendiri, dan dengan teman-teman bahkan kejaksaan, kepolisian, itu sama-sama kita membangun dan ya menciptakan ruang digital yang sehat. Gitu. Bahwa kita harus segera menghentikan misalnya bagaimana memverifikasi informasi, terus bagaimana supaya kita bisa menangkal hoax, karena bagaimanapun ya di ruang digital itu semua bisa memberikan ekspresi, bisa segala hal lah. Nah, maka literasi digital ini penting untuk bagaimana kemanfaatan kecanggihan
apa namanya digitalisasi ini bisa positif gitu. Karena bagaimanapun teman-teman apa namanya para penggiat media sosial ini juga membantu kita semua untuk ya membangun edukasi bahwa ya kita harus ketika mau mengunggah sesuatu itu harus dilihat dulu sisi-sisi bagaimana kemudian kerawanannya, dampaknya bagaimana, sehingga kita harus mengunggah itu yang bijak gitu. Yang bijak, yang cerdas, yang informatif. Nah, ini penting kita bangun, bahkan kayak kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, yaitu SMA, SMK, Kominfo selalu melakukan sosialisasi seperti itu. Bahkan kita juga ada kelompok informasi masyarakat atau KIM, juga kita sama-sama mengkampanyekan bagaimana kemudian penggunaan internet yang sehat. Betul. Gitu. Karena bagaimanapun ya kita tidak ada batas, tidak ada sekat sekarang, semua ruang bisa diakses gitu. Nah, maka yang paling penting bagaimana kemudian kita membangun kesadaran kolektif bahwa yang jari-jari kita itu menjadi dituangkan lewat media sosial itu yang positif. Nah. Betul. Dan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, seperti betul. itu. Baik, saya beralih kembali ke Bu Kadis. Ini menurut Ibu apa keterkaitan Ibu antara kesehatan fisik anak dan juga ketahanan mental, maksud kami ketahanan mental digital dalam pembangunan SDM menuju generasi emas 2045, Bu? Oke, kita tahu ketika bagaimana saat ini teknologi digitalisasi sangat berkembang pesat. Bahkan satu tahapan muncul lagi yang tahapan yang baru. Artinya bagaimana anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mental yang benar-benar kuat ini harus benar-benar juga diajarkan edukasi terkait seperti apa harusnya memanfaatkan digitalisasi sehingga tidak akan merusak mental anak, karena kita tahu bahwa di dalam mental yang kuat akan ada jiwa-jiwa yang sehat. Betul. Nah, ini yang harus juga kita edukasi, dan kita biasanya menggandeng para psikologi dan juga psikiater yang ada di bawah naungan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama Kominfo biasanya melakukan sosialisasi cara cerdas menggunakan teknologi digitalisasi di era saat ini. Betul, kan memang perkembangannya sangat luar biasa ya Bu ya. Betul. Berbagai informasi juga bagaimana nantinya tadi seperti diungkapkan oleh Pak Arief, memang kecerdasan untuk literasi digital memang sangat dibutuhkan ya Bu ya. Betul. Baik, saya beralih kembali ke Pak Adang. Bagaimana nih Pak sekolah berperan sebagai ruang aman bagi anak baik di dunia nyata maupun juga di ranah digital? Baik, MBG ini juga bisa menambah wawasan digital anak. Dengan cara anak itu secara kreatif membuat konten-konten terkait dengan makan bergizi gratis ini, MBG ini. Kemudian juga konten-konten yang positif dan tidak menyebar hoax. Kemudian juga bagi orang tua yang mempunyai kekhawatiran ketika mereka melihat mungkin ada beberapa, tadi yang katakan Pak Arief, ada beberapa konten yang hoax, itu orang tua dipersilahkan untuk melihat kondisi MBG. Karena kita tidak hanya melakukan sosialisasi terhadap pemenuhan gizi ini kepada siswa, tetapi juga orang tua dilibatkan. Betul. Orang tua diedukasi juga, dan ketika mereka misalkan masih was-was juga, maka dipersilahkan untuk melihat langsung bagaimana makanan yang disajikan itu, kemudian anak memakannya, anak menyantapnya, dan tidak terjadi apa-apa. Nah, sehingga ini fobia, ketakutan dari orang tua terhadap program makan bergizi gratis ini, yang memang ini lebih banyak yang tidak bermasalah. Tetapi kan kadang-kadang kita itu punya 99 yang berhasil, hanya satu ada yang misalkan terjadi masalah, yang muncul yang satu aja. Nah, inilah jadi orang tua juga diedukasi, kami juga sambil mengedukasi terkait dengan digital konten. Bagaimana kita juga di dalam era keterbukaan ini menyampaikan kepada orang tua bahwa program makan bergizi ini sangat bermanfaat
dan manfaatnya itu mungkin yang yang pada saat setelah anak itu makan yaitu untuk kesehatan. Tetapi jauh ke depan ini menyiapkan SDM yang unggul. Bagaimana kita menyiapkan SDM generasi penerus kita. Nah, kalau kita tidak dipikirkan dari sekarang, nanti akan menghasilkan generasi-generasi yang kurang sehat atau kurang kuat. Oke, baik. Terima kasih banyak, sudah tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita membahas program yang luar biasa yang digagas oleh Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden. Sebelum kita berpamitan kepada pemirsa untuk memberikan closing statement Anda, silakan boleh Bu Kadis dulu terlebih dahulu, silakan apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah. Boleh pantun ya? Boleh dong. Dari Serang ke Pandeglang. Cakep. Melewati jalan yang ramai sekali. Cakep. Makan bergizi gratis tak sekedar kenyang, tapi bentuk negara hadir dan peduli untuk negeri. Luar biasa. Terima kasih Bu Kadis. Silakan selanjutnya Pak Kabid, apa yang disampaikan? Jadi di sini perlu kami sampaikan kepada orang tua bahwa jangan khawatir, pemerintah hadir dalam pemenuhan gizi ini. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Kadis Kesehatan, bahwa MBG ini jaminannya banyak dari segi gizinya, kemudian kebersihan dan keamanan juga sudah ada jaminannya. Dan kami di Dinas Pendidikan selaku penerima manfaat akan terus mengawal program ini dan mudah-mudahan ke depan program bergizi ini bisa diterima manfaatnya oleh seluruh siswa, terutama di Provinsi Banten. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kabid. Silakan Pak Kadis closing statement Anda. Siap. MBG itu menyiapkan tubuh yang sehat, literasi digital itu menyiapkan pikiran yang kuat. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Bu Kadis, Pak Kabid, dan juga terima kasih Pak Kadis. Sehat selalu dan semoga nanti program MBG ini bisa berjalan lebih sukses dan juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan atau pengaduan terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis di lapangan, Anda dapat menghubungi layanan pengaduan resmi melalui nomor hotline di 0811 1008.008. Sekali lagi di 0811 1008.008. Bisa lihat di bawah ini, dan layanan ini aktif setiap hari kerja mulai pukul 8 pagi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ayo kita dukung bersama program makan bergizi gratis dengan turut mengawasi, berpartisipasi dan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi Banten yang lebih sehat dan juga berdaya. Akhir kata, saya Rita Ramayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.